Ibu sekalian, kita kembali akan belajar di hari ini di pembelajaran tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema ketiga, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan di pembelajaran ketiga. Seperti biasa, Ibu harapkan kalian sudah siap untuk belajar dengan mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Perhatikan sungguh-sungguh apa yang akan Ibu sampaikan. Nah, di pembelajaran 3 kali ini kalian bisa membuka buku tema 1 halaman 135. Buku tema 1 halaman 135. Kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan generatif. Sudah kalian buka bukunya halaman 135, buku tema 1 ya anak-anak. Nah, di situ kalian akan melihat gambar. Ada gambar apa saja di situ? Ada gambar kupu-kupu sedang menghisap madu di bunga. Kemudian ada pohon mangga. Kemudian ada tanaman apa lagi? Nah, bisa kalian lihat di buku halaman 135 tadi. Nah, apa itu perkembangbiakan generatif pada tumbuhan? Perkembangbiakan generatif terjadi pada tumbuhan berbiji dan melibatkan tumbuhan yang memiliki alat kelamin jantan dan kelamin betina. Proses perkembangbiakan generatif terjadi saat sel sperma dari benang sari bertemu dengan sel telur dalam bakal buah. Perkembangbiakan generatif ini terjadi pada tumbuhan berbiji karena nantinya prosesnya melibatkan bakal buah yang akan tumbuh menjadi tanaman baru. Agar perkembangbiakan ini terjadi, maka bunga harus memiliki alat kelamin jantan berupa benang sari. Masih ingat kalian kan? Alat kelamin jantan berupa benang sari dan alat kelamin betina yaitu putik. Namun, tidak semua tumbuhan memiliki bagian yang lengkap, yaitu bunganya terdiri dari putik dan serbuk sari. Ya, itu yang lengkap. Karena ada juga jenis bunga lengkap dan tidak lengkap. Bunga lengkap terdiri dari putik dan benang sari yang terdapat di satu pohon yang sama, disebut dengan monoesis. Sedangkan bunga yang tidak lengkap berarti bunga jantan dan bunga berada di pohon yang berbeda yang disebut sebagai diesis. Ya, bunga tidak lengkap berarti bunga jantan dan bunga berada di pohon yang berbeda yang disebut sebagai diesis. Nah, untuk kalian ketahui bahwa penyerbukan itu dapat dibantu oleh berbagai perantara. Karena tidak memiliki alat gerak yaitu tangan dan kaki, tumbuhan tidak bisa langsung melakukan perkembangbiakan generatif. Inilah sebabnya tumbuhan perlu dibantu oleh berbagai perantara untuk melakukan perkembangbiakan generatif dan menghasilkan buah atau tumbuhan baru. Setidaknya ada 4 perantara yang bisa membantu tumbuhan untuk melakukan perkembangbiakan generatif. Yang pertama, angin. Penyerbukan dalam proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan bisa dibantu oleh angin sebagai perantara.
Penyerbukan jenis ini biasanya terjadi pada bunga yang tidak punya kelenjar madu dan tidak punya bunga. Tapi bunga ini punya serbuk sari yang dapat dengan mudah terbang karena tiupan angin. Setelah serbuk sari tertiup angin, nantinya serbuk sari bisa menempel pada putik tumbuhan atau bunga lain. Tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin, misalnya seperti kelapa dan jagung. Nah, kemudian perantaraan yang lain adalah air. Selain oleh angin, penyerbukan pada tumbuhan juga bisa dibantu oleh air sebagai perantara. Biasanya air sebagai perantara penyerbukan pada perkembangbiakan generatif ini terjadi pada tumbuhan yang habitatnya ada di dalam air. Penyerbukannya sendiri akan terjadi ketika hujan turun dan serbuk sari terkena lalu terbawa oleh air hujan. Contoh tumbuhan yang perantara penyerbukannya air adalah tanaman ganggang. Selanjutnya yang bisa membantu proses penyerbukan adalah hewan. Yang ketiga, hewan. Nah, hewan itu biasanya serangga ya. Serangga dan hewan lainnya berperan besar dalam penyerbukan dan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Penyerbukan yang dibantu oleh hewan terjadi pada bunga yang menarik menurut hewan. Menarik bisa diartikan punya warna yang mencolok, punya kelenjar madu, beraroma khas, maupun ukurannya yang besar. Ada berbagai tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh hewan, seperti pepaya, jambu, jeruk. Sedangkan hewan yang banyak membantu penyerbukan adalah lebah, kupu-kupu, hingga kelelawar. Selanjutnya, manusia. Yang keempat, manusia. Manusia juga bisa membantu proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Penyerbukan yang dilakukan manusia disebut sebagai penyerbukan buatan atau antropogami. Proses ini disebut penyerbukan buatan karena proses perkembangbiakannya dilakukan dengan cara menempelkan serbuk sari dan bunga jantan dengan bunga betina, ya, dengan cara menempelkan serbuk sari dari bunga jantan dengan bunga betina. Biasanya proses ini dilakukan pada beberapa tanaman seperti anggrek. Perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif itu terbagi menjadi dua, yaitu vegetatif buatan dan vegetatif alami. Nah, perkembangbiakan vegetatif secara buatan kalian bisa lihat di buku tema tadi halaman 136. Di halaman 136. Ya, jadi perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif terbagi menjadi dua bagian, yaitu vegetatif buatan dan vegetatif alami. Yang kalian lihat di gambar halaman 136 itu yang pertama adalah mencangkok. Ya, kalian lihat gambar proses mencangkok. Nah, sebelumnya apa itu perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan? Perkembangbiakan vegetatif secara buatan adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa perkawinan dengan bantuan campur tangan manusia. Nah, mencangkok merupakan salah satu cara paling mudah untuk memperbanyak tanaman. Tujuan dari mencangkok adalah untuk mendapatkan keturunan yang lebih bermutu dari suatu tumbuhan. Keuntungan dari mencangkok adalah dapat memperoleh tanaman yang berbuah lebih cepat dengan mutu produksi sama dengan induknya,
Sedangkan kekurangan dari mencangkok adalah tanaman hasil cangkokan mudah roboh karena hanya memiliki akar serabut saja. Itu kelemahan dari mencangkok. Nah, kemudian kalian lihat di gambar yang kedua adalah stek batang. Nah, stek itu adalah perkembangbiakan pada tumbuhan dengan cara menanamkan potongan atau bagian dari tumbuhan. Bagian dari tumbuhan yang dapat ditanam berupa batang, tangkai, atau daun. Tidak semua tumbuhan dapat distek. Contoh tumbuhan yang dapat distek adalah singkong dan mawar. Singkong dapat distek dengan bagian batangnya, sedangkan mawar dapat distek bagian tangkainya. Cara menstek, misalnya stek batang, adalah dengan memotong bagian batang secara meruncing, kemudian menancapkannya ke dalam tanah. Selang beberapa hari kemudian, potongan tersebut mampu menumbuhkan akar dan tunas yang baru. Lihat gambar yang nomor 3, menyambung. Istilah menyambung itu mengenten. Nah, mengenten atau menyambung dilakukan dengan cara menyambung pucuk tanaman dengan batang tanaman lain. Pucuknya diambil dari tanaman penghasil buah yang besar dan manis, ya. Itu bagian pucuknya diambil dari tanaman penghasil buah yang besar dan manis, bunga yang indah, atau daunnya yang menarik. Sedangkan batang bawah diambil dari tanaman yang berbatang kuat. Tumbuhan yang dapat disambung antara lain kopi, mangga, dan durian. Teknik menyambung ini bertujuan untuk memperoleh tumbuhan yang memiliki akar kuat, batang yang kokoh, serta rasa buah yang enak. Nah, selanjutnya, apa itu perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan? Kalau tadi kita mempelajari perkembangbiakan vegetatif secara buatan, selanjutnya kita ingin mengetahui apa itu perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan makhluk hidup lain. Cara tumbuhan dalam menghasilkan individu baru melalui perkembangbiakan vegetatif alami terdiri dari tunas, membelah diri, spora, rizoma atau akar tinggal, umbi lapis, umbi batang, umbi akar, dan geragi atau stolon. Nah, apa itu akar tinggal atau rizoma? Ya, kalian lihat di gambar ada akar tinggal. Ya, istilah lainnya rizoma. Kalian boleh sambil mencatat apa yang kalian perlu catat yang penting, ya. Nah, rizoma itu merupakan akar tinggal atau rimpang di mana batang dapat tumbuh dan menjalar pada permukaan maupun dalam tanah. Tunas tumbuhan baru akan tumbuh pada setiap bulu akar tinggal tersebut. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara rizoma adalah jahe, kunyit, kencur, dan lengkuas. Nah, kemudian kalian lihat di samping perkembangbiakan vegetatif alami yang secara akar tinggal, ada lagi secara umbi lapis. Ya, umbi lapis adalah pelepah daun tipis yang berlapis-lapis. Pada bagian atas umbi akan tumbuh daun dan bagian bawah tumbuh akar serabut membentuk cakram. Ya, jadi pada bagian atas umbi akan tumbuh daun dan bagian bawahnya tumbuh akar serabut membentuk cakram. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah, bawang putih, bunga tulip, dan bunga bakung. Kemudian cara perkembangbiakan vegetatif alami yang lainnya adalah umbi batang.
Perkembangbiakan vegetatif alami sistem umbi batang adalah dengan cara batangnya tumbuh di dalam tanah. Selanjutnya batang tersebut akan mengembang dan membentuk suatu umbi. Fungsi umbi ini adalah sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Contoh tumbuhannya adalah kentang, bengkuang, dan ubi jalar. Selanjutnya, perkembangbiakan vegetatif alami yang lain adalah umbi akar. Umbi akar merupakan akar yang dijadikan sebagai tempat untuk cadangan makanannya. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah singkong, wortel, lobak, dan tanaman dahlia. Selanjutnya kalian lihat di gambar halaman 137, tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada bagian tepi daun atau bagian akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah tanaman cocor bebek. Cara memperbanyak tanaman cocor bebek mudah, karena cukup meletakkan daun cocor bebek yang tua di atas tanah sehingga akan tumbuh tunas baru. Selanjutnya di sampingnya kalian bisa lihat gambar spora. Spora itu adalah sel-sel yang terbungkus oleh lapisan tipis sebagai pelindung. Spora dikenal sebagai alat persebaran biji pada tumbuhan berpembuluh. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara spora adalah lumut, paku ya, tanaman paku, dan suplir. Kemudian perkembangbiakan vegetatif alami yang berikutnya, geragih. Apa itu geragih atau istilahnya stolon? Geragih atau stolon adalah batang yang tumbuh secara mendatar di bagian permukaan tanah, dan pada bagian tumbuhan yang menyentuh tanah tersebut nantinya akan tumbuh akar. Bisa kalian lihat gambar ya, di sampingnya bagian tumbuhan yang menyentuh tanah akan tumbuh akarnya. Contoh geragi atau stolon ini adalah stroberi, arbe, antanan, dan rumput. Nah, dengan membantu perkembangbiakan tumbuhan, berarti kamu telah ikut melestarikan keberadaannya. Itulah wujud syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, kita akan berkreasi membuat poster. Kita akan mencoba, kalian akan mencoba membuat poster tentang pelestarian hewan atau tumbuhan di daerah kalian. Buatlah postermu semenarik mungkin, rapi, dan mudah dipahami. Nah, misalnya kalian bisa membuat poster stop perburuan liar, lindungi hewan dan tumbuhan langka. Jadi kalian di situ bisa menggambar misalnya gambar monyet yang sedang memegang spanduk atau poster stop perburuan liar, lindungi hewan dan tumbuhan langka. Kemudian bisa kalian gambar selain monyet, bisa kalian gambar di situ ada harimau, kemudian ada tanamannya, ya. Atau bisa juga kalian buat spanduk yang bertulis, poster yang bertuliskan selamatkan mereka untuk masa depan dari sekarang, misalnya ya. Kalian bisa menggambar hewan-hewan yang sudah langka ya, misalnya jerapah atau binatang-binatang lainnya yang sudah langka, baru kalian tulis posternya, selamatkan mereka untuk masa depan dari mulai sekarang, misalnya seperti itu ya. Nah, apa itu pengertian poster?
Ya, di buku kalian ada. Poster adalah karya seni atau desain grafis yang berisi komposisi gambar dan huruf yang menarik di atas kertas berukuran besar dan berisi pesan-pesan. Poster biasanya ditempel di tembok, di tempat umum, di kendaraan, dan di tempat strategis yang dikunjungi banyak orang dan mudah dibaca. Ya, jadi di sekolah kita ini juga ada kadang dibuat poster. Misalnya kemarin waktu Progas, ya, dibuat ada gambarnya, gambar makanan yang sehat. Kemudian ada tulisannya, biasakanlah sarapan setiap pagi. Nah, itu contoh poster ya, pernah kalian lihat tentunya. Nah, demikianlah kiranya pelajaran yang dapat Ibu sampaikan di pembelajaran 4 kali ini. Semoga kalian bisa memahami dan kalian bisa mengulang-ulang kembali buka YouTube ini untuk memahami lebih lanjut apa yang tadi Ibu sampaikan. Demikian untuk pembelajaran kali ini. Salam sehat.